Halo Mas Arif. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Iya, Mas. Iya. Mas Apa, Arif Mas? ini kan kalau saya lihat kan sudah punya pengalaman banyak lah ya di dunia politik dan perhelatan pilpres ini Iya. di politik kancah nasional. Iya, Mas. Kenapa, Mas? Eh, Tolong dong Mas, kita rakyat-rakyat biasa ini diberikan tips gitu loh. Tips apa? Untuk ini Mas, untuk memilih Pilih presiden, calon presiden yang memang bisa bekerja untuk kebaikan rakyat. Jadi kita nggak ini Mas, kita nggak kita nggak seperti ambil kucing dalam karung gitu loh Mas. Oh, jadi maksudnya presidennya nanti itu kalau terpilih bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Iya itu loh Mas. Begini, Mas. Satu, ya. Jangan tertipu dengan tokoh-tokoh yang kelihatannya merakyat. Satu, tuh, Mas. Kedua, memilih tokoh yang rekam jejaknya jelas. Artinya begini loh Mas, ini kan saya lihat ya dari pantauan-pantauan media, tokoh-tokoh yang berpotensi jadi capres ini semuanya itu ada di pemerintahan. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi ketua DPR RI, ya kan? Ada yang jadi wakil ketua DPR, ya. Terus ada yang jadi ketum partai yang punya pengalaman 16 tahun di militer, ya. Terus juga ada yang jadi menteri, Mas. Ada yang jadi pokoknya pejabat negara lah, Mas. Artinya gini, rakyat harus cerdas, ya kan? Sejauh mana mereka-mereka itu yang saat ini menjabat sebagai pejabat negara, ya, kebijakannya, programnya, kinerjanya, apakah sudah dirasakan oleh rakyat? Apakah sudah mempengaruhi kehidupan ekonomi keluarga masyarakat? Itu tipsnya bagi rakyat, ya. Jadi jangan beli kucing dalam karung. Tokoh-tokoh yang kejeblos got, tokoh-tokoh yang suka naik sepeda, ya kan? Atau tokoh-tokoh yang kelihatan muda gitu kan, tapi pengalamannya kurang, ya. Jadi jangan salah ya memilih presiden di 2024. Apalagi kita ini kan baru kena dampak Covid, Mas. Hasilnya perekonomian keluarga masyarakat juga menurun. Ya. Artinya memilihlah tokoh yang bisa mengelola ekonomi dengan baik. Contoh aja, Mas. Gampang. Misalnya gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar. Apakah kebijakan dan program Mas Ganjar dirasakan juga oleh orang-orang di luar Jawa Tengah? Memberi pengaruh tidak kepada perekonomian keluarga mereka? Lalu juga Mas Anies Baswedan, kebijakan-kebijakannya kayak bikin Formula E, buat JIS, punya dampak ekonomi tidak terhadap orang di luar Jakarta atau di luar Jawa? Ya kan, lalu Ridwan Kamil di Jawa Barat juga seperti itu. Lalu Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, apakah kebijakan-kebijakannya dia selama jadi menteri mempengaruhi kehidupan ekonomi sosial masyarakat? Lalu Mas Agus Yudhoyono yang 16 tahun punya pengalaman di militer, apakah sudah membuktikan rekam jejaknya memberikan dampak kepada perekonomian masyarakat? Itu aja, Mas. Jadi yang kita pilih itu adalah tokoh, ya kan, yang bisa memberikan kehidupan, kesejahteraan ekonomi keluarga yang lebih baik pasca Covid ini, Mas. Jadi begitu, Mas, ya. Itu tipsnya, Mas. Iya. Jangan beli kucing dalam karung. Makasih Mas. Yuk.